Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini tentang manajemen pemasaran jasa, yaitu tentang strategi penentuan harga jasa. Harga jasa merupakan sebuah kegiatan penentuan harga yang mempunyai peranan penting dalam proses bauran pemasaran. Karena penentuan harga terkait langsung dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Keputusan penentuan harga penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dapat dinilai oleh konsumen dalam proses pembangunan citra, sehingga dapat memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. Perusahaan perlu menggunakan strategi penentuan harga agar mampu bersaing dalam pasar yang kompetitif. Perusahaan yang mencari keuntungan harus dapat menutupi semua biaya dalam memproduksi jasa tersebut. Dan pemasaran jasa tersebut kemudian menambahkan margin agar dapat untungan yang memuaskan. Harga juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengkomunikasikan kualitas dari jasa tersebut. Dengan ketiadaan petunjuk-petunjuk yang bersifat nyata, maka konsumen akan mengasosiasikan harga yang tinggi dengan tingkat kinerja suatu produk yang tinggi pula. Dalam jasa tidak ada bentuk fisik yang bisa langsung dilihat, dipegang, atau diuji sebelum membeli. Sebelum membeli, berbeda dengan produk barang, karena bukti fisik jasa terbatas, konsumen sering menggunakan harga sebagai salah satu petunjuk utama untuk menilai apakah suatu jasa berkualitas atau tidak. Dengan kata lain, harga berfungsi sebagai sinyal kualitas. Jika sebuah jasa dipasarkan dengan harga tinggi, konsumen akan cenderung mengasosiasikannya dengan kualitas yang lebih tinggi, seperti pelayanan yang lebih profesional, tenaga ahli yang lebih kompeten, fasilitas yang lebih nyaman dan premium, hasil layanan yang lebih memuaskan. Sebaliknya, harga terlalu rendah bisa menimbulkan persepsi bahwa kualitas biasa saja atau kurang bagus, pelayanan kurang profesional, menggunakan alat atau bahan yang tidak premium, pengalaman layanan tidak akan memuaskan. Mengapa ini terjadi? Alasan pertama yaitu jasa sulit dievaluasi sebelum digunakan, di mana konsumen tidak bisa melihat hasil layanan sebelum membelinya. Maka harga menjadi petunjuk apakah jasa tersebut bagus atau tidak. Kemudian minimnya bukti fisik, tidak ada contoh, tidak ada produk fisik sehingga konsumen menilai dari faktor eksternal seperti reputasi, tempat, orang yang melayani, dan salah satunya adalah harga. Kemudian psikologi konsumen. Dalam banyak kategori jasa, orang percaya semakin mahal semakin berkualitas. Resiko pembelian jasa lebih tinggi, di mana jasa sulit dikembalikan atau diganti. Karena risiko tinggi, konsumen menggunakan harga sebagai indikator keamanan dan kualitas. 4 ekspresi yang luas mengenai nilai. Satu, nilai adalah harga yang rendah atau value low price. Maksudnya di sini adalah bagi sebagian pelanggan, nilai identik dengan harga yang murah. Semakin rendah harga yang mereka bayar, semakin tinggi nilai yang mereka rasakan. Dua, nilai adalah segala sesuatu yang saya ingin dari sebuah produk. Sebagian pelanggan menilai nilai itu berdasarkan seberapa lengkap manfaat yang mereka peroleh dari suatu produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh seperti konsumen memilih minuman isotonik karena ingin kesegaran, energi, dan juga kandungan elektrolit. Intinya, semakin sesuai produk dengan keinginan pelanggan, maka akan semakin tinggi pula nilainya. Tiga, nilai atau kualitas yang saya dapatkan karena saya membayar harga. Nah, maksudnya di sini sebagian pelanggan fokus pada pertukaran antara kualitas dan harga, di mana mereka tidak selalu mencari harga yang paling murah, tetapi harga yang sepadan dengan kualitasnya. Contoh seperti konsumen akan rela membayar mahal untuk kopi premium karena kualitas bijinya lebih bagus, sehingga nilai yang muncul dari keseimbangan antara kualitas dan harga. Empat, nilai adalah sesuatu yang saya dapatkan untuk apa yang saya berikan. Maksudnya di sini yaitu definisi nilai yang paling luas, di mana pelanggan akan membandingkan apa yang mereka dapatkan, manfaatnya, dengan apa yang mereka korbankan dari segi biaya. Yang dikorbankan oleh pelanggan tidak hanya uang, tetapi
bisa juga waktu, usaha, risiko, dan energi. Contoh seperti konsumen membeli minuman yang sedikit lebih mahal tetapi mudah didapat dan tidak perlu antri untuk memperolehnya. Tujuan penentuan harga, satu, bertahan. Bertahan ini merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan. Dua, memaksimalkan laba. Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode tertentu. Tiga, memaksimalkan penjualan. Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. Empat, gengsi atau prestis. Tujuan penentuan harga di sini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai jasa yang eksklusif. Lima, pengembalian atas investasi atau ROI. Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Satu, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa sensitif pelanggan terhadap perubahan harga. Jika permintaan elastis, sedikit kenaikan harga dapat membuat pelanggan beralih ke pesaing, maka harga harus lebih hati-hati. Jika permintaan inelastis, pelanggan tetap membeli meski harga naik. Contoh seperti jasa dokter spesialis, jasa reparasi mendesak. Artinya, perusahaan harus memahami seberapa besar pelanggan mau membayar dan bagaimana reaksi mereka jika harga berubah. Dua, struktur biaya. Harga harus mampu menutupi semua biaya jasa, seperti biaya tenaga kerja, peralatan dan teknologi, biaya operasional. Perusahaan perlu memastikan bahwa harga dapat menutupi biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah margin laba. Jika biaya tinggi, maka harga tidak bisa terlalu rendah agar bisnis tetap berkelanjutan. Tiga, persaingan. Harga jasa sangat dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan oleh pesaing, diferensiasi layanan, dan juga oleh jumlah pemain di pasar. Jika pasar sangat kompetitif, maka perusahaan mungkin perlu menawarkan harga bersaing, mungkin memberi paket bundling, mungkin juga bisa dengan menekankan nilai tambah agar bisa menetapkan harga lebih tinggi. Tempat positioning dari jasa yang ditawarkan. Harga harus konsisten dengan posisi brand atau jasa di mata pelanggan. Positioning premium di mana harga tinggi, layanan eksklusif. Positioning ekonomis di mana harga terjangkau dan proses efisien. Positioning nilai terbaik di mana kombinasi kualitas bagus dengan harga wajar. Harga yang tidak sesuai positioning tentu akan membingungkan pelanggan. 5, sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan perusahaan untuk menentukan strategi harga. Satu, memaksimalkan laba, di mana harga akan menjadi lebih tinggi. Meningkatkan pangsa pasar, maka harga lebih rendah untuk menarik banyak pelanggan. Mempertahankan pelanggan, maka dengan mengadakan diskon loyalitas paket langganan. Memperkenalkan layanan baru, maka harga penetrasi murah di awal, kemudian perlahan dinaikkan. Tujuan bisnis mempengaruhi arah penetapan harga. 6, siklus hidup jasa. Seperti produk, jasa juga melalui siklus. Satu, siklus pengenalan. Di sini sering menggunakan harga rendah untuk menarik pelanggan awal. Dua, siklus pertumbuhan, di mana harga bisa dinaikkan seiring meningkatnya permintaan. Tiga, siklus maturity atau kematangan. Pada saat ini kompetisi akan menjadi semakin ketat, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian harga yang diperlukan. Empat, penurunan. Siklus penurunan dengan melakukan promosi harga atau paket bundling untuk mempertahankan volume. Tahap siklus hidup tentu saja akan menentukan seberapa agresif atau fleksibel harga harus dibuat. 7, sumber daya yang digunakan. Penentuan harga juga mempertimbangkan sumber daya, jumlah tenaga kerja yang terlibat, keahlian atau skill dan pengalaman tenaga kerja, waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, dan teknologi ataupun mesin pendukung yang digunakan.
Semakin spesialis dan intensif sumber daya, maka harga jasa biasanya akan semakin tinggi. 8. Kondisi ekonomi. Kondisi makro mempengaruhi daya beli konsumen dan keputusan harga, di mana inflasi itu akan menaikkan biaya dan harga biasanya akan cenderung naik. Kemudian pada kondisi resesi, daya beli akan menurun dan harga harus lebih fleksibel. Pada kondisi pertumbuhan ekonomi positif, di mana masyarakat lebih mampu membayar layanan kelas premium. Kemudian pada kondisi kebijakan pemerintah seperti pajak dan juga regulasi, ini juga dapat mempengaruhi biaya dan harga. Perusahaan harus menyesuaikan harga dengan situasi ekonomi pasar target. Posisi, biaya, dan perilaku penentuan harga dari pesaing merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Perusahaan jasa harus mengamati pesaing-pesaingnya agar dapat menentukan biaya, harga, dan keuntungan perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti step shopping, riset pasar, dan pembandingan harga terhadap kualitas setiap penawaran yang ditawarkan oleh pesaing utama. Pengetahuan akan biaya yang dimiliki pesaing dapat membantu para manajer di bidang jasa untuk membuat penilaian mengenai harga sehingga dapat diketahui seberapa kompetitif jasa yang telah kita tawarkan. Kekuatan yang dimiliki pesaing dalam segi keuntungan, posisi harga, dan juga pangsa pasar dalam setiap segmen kemudian dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindakan penentuan harga. Perusahaan jasa perlu mengetahui hubungan antara harga dengan permintaan dan bagaimana besarnya permintaan bervariasi pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Hal ini juga berlaku bagi setiap segmen pasar. Konsep yang berguna untuk memahami hubungan ini adalah elastisitas permintaan. Seperti yang tampak pada gambar, konsep ini membantu para manajer di bidang jasa untuk memahami apakah suatu bentuk permintaan itu elastis, yaitu adanya perubahan sekian persen pada harga menyebabkan perubahan persentase permintaan yang lebih besar, ataupun inelastis, yaitu perubahan sekian persen pada harga secara relatif sedikit mengubah persentase permintaan. Tingkat harga penting bila permintaan terhadap jasa yang terjadi adalah elastis. Pada umumnya, permintaan akan berbagai macam jasa adalah elastis, termasuk diantaranya adalah jasa layanan, penerbangan, kereta api, bioskop, dan berbagai paket tur. Namun berbagai jenis jasa yang lain seperti jasa layanan rumah sakit, listrik, ataupun saluran telekomunikasi lebih bersifat inelastis. Struktur biaya pada para pemasar jasa perlu mengetahui biaya dalam menyediakan layanan jasa dan bagaimana biaya-biaya bergerak seiring berjalannya waktu dan tingkat permintaan. Dua jenis biaya yang umum dilakukan, yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang secara umum tidak berubah dengan perubahan yang beralasan dalam volume bisnis. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah atau tetap seiring dengan adanya perubahan pada tingkat output. Contoh, bangunan, biaya gaji manajer, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Dua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam volume bisnis. Biaya variabel juga merupakan biaya yang berubah seiring dengan kuantitas layanan jasa yang disediakan atau dijual. Contoh seperti gaji pekerja paruh waktu, listrik, air, dan lain-lain. Kebanyakan bisnis di bidang jasa seperti jasa penerbangan memiliki biaya tetap yang cukup tinggi karena biaya pembelian peralatan yang ada dan pegawai yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Strategi penentuan harga. Satu, strategi berdasarkan biaya. Berdasarkan biaya, maka strategi yang pertama adalah penentuan harga markup atau biaya plus. Perusahaan menentukan harga dengan cara menambahkan persentase laba atau markup di atas total biaya produksi. Kelebihannya yaitu mudah diterapkan dan untuk menghindari kerugian. Kekurangannya yaitu tidak dapat mempertimbangkan kondisi pasar dan pesaing.
Dua dari strategi berdasarkan biaya, yaitu target return pricing atau penentuan harga berdasarkan sasaran pengembalian. Harga ditentukan agar perusahaan bisa mencapai tingkat keuntungan atau pengembalian investasi atau ROE yang ditargetkan. Tujuannya yaitu untuk memastikan tingkat pengembalian tertentu tercapai, tetapi kekurangannya adalah tidak fleksibel jika permintaan berubah. Strategi penentuan harga yang kedua yaitu strategi berdasarkan pasar atau market-based pricing. Satu, penentuan harga dasar atau floor pricing menentukan harga paling rendah yang masih memungkinkan perusahaan untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap beroperasi. Digunakan ketika kondisi pasar sangat kompetitif, ketika perusahaan ingin mempertahankan volume penjualan, dan ketika saat melakukan promo besar-besaran. Risikonya, margin keuntungan sangat kecil. Dua, penentuan harga penetrasi menetapkan harga awal yang sangat rendah untuk masuk ke pasar atau menarik pelanggan baru, lalu dengan menaikkannya kemudian secara bertahap. Tujuannya yaitu untuk menguasai pangsa pasar secara cepat. Contoh seperti layanan internet baru yang menawarkan harga setengah dari pesaing selama 6 bulan. Tiga, penentuan harga paritas. Menetapkan harga setara dengan harga rata-rata pesaing dengan ciri-ciri umum di pasar yang sensitif harga. Kemudian juga cocok jika sulit membedakan produk satu sama lainnya. Dan juga untuk menghindari terjadinya perang harga. Contoh seperti harga pulsa seluler. Harga pulsa seluler, harga BBM swasta mengikuti standar tertentu. Empat, penentuan harga premium. Keduanya sering disatukan tetapi konteksnya pada saat premium pricing di sini akan menetapkan harga tinggi untuk menekankan kualitas yang eksklusif, di mana produknya ini merupakan barang mewah, produk premium, dan juga untuk kalangan kelas atas. Nah, sedangkan skimming pricing, harga awal sangat tinggi kemudian diturunkan secara bertahap dengan tujuan untuk memaksimalkan laba, bersedia bayar mahal terlebih dahulu. Contoh seperti harga gadget terbaru saat launching, kemudian turun beberapa bulan kemudian. 5. Price leadership. Price leadership pricing, pemimpin pasar akan menetapkan harga dan perusahaan lain akan mengikuti. Kondisi ini cocok untuk pasar oligopoli, cocok juga untuk industri dengan sedikit pemain utama. Contoh seperti industri semen, industri baja, atau maskapai tertentu. 6. Stay out pricing, menetapkan harga sangat rendah agar pesaing tidak masuk ke pasar karena merasa tidak menguntungkan. Tujuannya yaitu untuk menahan pemain baru. Tetapi risikonya margin akan menjadi sangat kecil dan hanya cocok untuk perusahaan besar dengan efisiensi tinggi. 7. Menjual 2 atau lebih produk dalam satu paket dengan harga lebih murah dibanding beli secara satuan. Contoh seperti paket internet plus TV kabel. Contoh lain manfaatnya ini dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan persepsi nilai. 8. Penentuan harga berdasarkan nilai diferensial, value based pricing diferensial. Menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, bukan berdasarkan biaya atau harga pesaing. Fokusnya di sini yaitu tentang persepsi manfaat, di mana harga akan ditentukan oleh persepsi value. Contohnya, skincare menjual harga tinggi karena dianggap memberi manfaat lebih, seperti keamanan, kenyamanan, dan hasil nyata. 9. Penentuan harga manfaat kotor atau gross benefit pricing. Harga ditentukan berdasarkan total manfaat kotor yang diperoleh pelanggan dibandingkan dengan biaya yang dibayar. Fokus di sini yaitu manfaat yang lebih besar dengan biaya yang lebih kecil. Kemudian mengukur utility yang diterima oleh pelanggan. Contoh seperti pelatihan online senilai 1 juta rupiah
namun memberikan manfaat kotor berupa peningkatan penghasilan sebesar 5 juta. Maka di sini pelanggan akan merasa wajar dengan harga 1 juta. Pedoman dalam memilih metode penentuan harga yang tepat. Metode yang akan dipilih oleh perusahaan dalam penentuan harga jasa sangat tergantung dari banyak hal, karena memang tidak ada satupun metode yang tepat untuk semua kondisi. Satu, besarnya anggaran iklan atau promosi yang diinginkan. Jika anggaran promosi rendah, mungkin karena harga barang atau jasa rendah. Untuk meningkatkan promosi, maka harga harus ditingkatkan. Dua, jenis produk, di mana harga produk sebaiknya kompetitif. Tiga, sasaran pangsa pasar. Pangsa pasar dan harga biasanya berbanding terbalik. Jika ingin pangsa pasar yang tinggi, maka harga harus rendah. Begitu juga sebaliknya. Empat, saluran pemasaran. Banyak tingkatan saluran pemasaran ditetapkan akan semakin tinggi. Lima, pandangan tentang laba. Jika perusahaan ingin menutup biaya, maka harga awal hendaknya tinggi. Sementara untuk memelihara penjualan jangka panjang, maka harga hendaknya ditetapkan lebih rendah. 6, keragaman atau keunikan produk. Produk yang mempunyai banyak fungsi dapat dikenakan harga yang tinggi daripada produk dengan satu fungsi. 7, ada atau tidaknya jasa tambahan. Dalam produksi, ada kalanya kita menemukan jasa tambahan, contoh seperti instalasi dan pelatihan. 8, siklus hidup penggunaan produk. Produk yang tahan lama dapat dikenakan harga yang lebih tinggi daripada produk sekali pakai. 9, amortisasi investasi. Penutupan investasi dapat dilakukan secara cepat dengan menetapkan harga yang tinggi daripada harga yang rendah. 10, ancaman pesaing baru. Jika ancaman pesaing muncul, maka sebaiknya menetapkan harga yang rendah. Jika tidak ada ancaman, gunakan penentuan harga skimming. Demikian tadi materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.